Masuk. Gede. Tuh. Mantap itu, Kamu ada jahil terus. Kasih batu, ya Allah. Semakin tua, semakin keras, semakin manis kayak manis. Bener nggak kameramen? Kabare sedulur-sedulur. Atuh hampura euy si Marek nyobain bahasa Jawa. Soalnya siang ini teh lagi ada di Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar. Sok ikutin cerita emak sarang eta budak leutik jeung si Neng. Keur milarian lauk naon hari ini teh cenah? Padayana. Hari ini emak sama Neng nih. Mau ngambil betul kameramen sarang rayap. Kebetulan di sini ada beberapa sarang rayap, jadi mau ambil. Nah. Kalau nggak salah kemarin Mate lihat ayah sarang rayap di sekitar sini. Coba tuh kita tanya ke Pak RT dulu ya. Pak, itu naon? Dibersihin. Oh, ini Mate lagi nyari sarang rayap. Bapak lihat nggak? Oh, sarang rayap, rumah rayap. Iya. Oh, ada di situ. Ada di situ. Alhamdulillah sadayana ketemu ini teh hiji sarang rayapnya. Cobanya kita gali dulu, kali aja sekalian nemu ratu rayapnya. Bagus eta teh buat kesehatan. Sadayana. Biasanya teh kalau rumah rayap ada di dalam tanah. Jadi emak sama si bapak mau bongkar dulu ya. Tah, iya tah, mulai kelihatan sarang rayapnya. Sok Pak RT diambil dulu sebagian. Ternyata ini rumah rayapnya. Tuh banyak telurnya. Kameramen. Ya. Ini yang gayem. Ini juga kue. Tiga kue naonnya, Mak? Juga kue. Kue sagu, Mak. Sagu, Ya. iya bener. Tuh, telurnya banyak banget kameramen. Ya, itu baru lahiran. Ini baru lahiran iya. Udah kecil banget. Jadi itu. Ratu mah yuk keluar kadang ngegel yang ngegel aduh. Jeletot di rumah ngegel. Naonan sama. Wah, si bapak nemu naon eta teh? Kayak gumpalan tanah. Jangan-jangan eta nu namina ratu rayap. Sok coba ditinggali sadayana. Ini dalamnya ratu, dalamnya ini. Coba malnya. Ini keras tuh. Tuh kok jelas. Kok makan itu kan dibuka? Dibuka, ikan nyumput atunya. Itu nah. Pelan-pelan, Mak, nanti kalau. Oh iya, Itu. ratu namanya padahal. Akhirnya kita ketemu ratu rayap. Meuni gemoy si ratu teh. Geol udah kayak biduan lagi manggung, euy. Ini teh katanya obat sehat kayak protein pisan. Duh, mah pengen banget nyobain tapi kudu ngumpulin nyali heula euy. Keheulanya sabar. Sadayana katanya ratu rayap itu bagus banget buat stamina. Tapi Mak juga kurang tahu buat staminanya stamina apa. Mudah-mudahan buat stamina tenaga ya. Sekarang Mak mau coba makan, bukan mau coba, emang dimakan. Sepotong ekornya kameramennya, badan tuh. Tuh. Neng, doakan emaknya. Masuk Pak Eko. Gak ada rasanya. Langsung nukean sama Mak. Nah kan? Enak. Ulah gelutnya, sing aman ya. Cuaca hari ini kebenaran lagi kurang bersahabat, hujan teu kelar-kelar, Siang ini kita masak di dapur dulu aja ya sadayana, sok tinggali bahan dan bumbunya. Si emak mau masak apa ya kira-kira?
Menu hari ini teh pokoknya mah spesial pisan. Ma mau olah sarang rayap ini jadi sayur buntil khas Jawa Tengah. Sambil emak pisahin telur rayap dari sarangnya, si bidadari biar marut kelapanya. Sementara si Neng Anissa lagi emak mintain tolong bikin bumbu buntilnya. Sok bumbu uleknya mah gampang pisan. Cukup ulek bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan garam. Nah, untuk isian buntilnya selain rumah rayap, ada juga lamtoro dan kulit melinjo. Siapin juga tahu isi buat campuran di santannya nanti. Pokoknya nama dijamin ngeuna pisan. Sambil nunggu yang lain pada beres, sekarang emak mau goreng dulu sarang rayapnya biar enak. Nah, bagian ini teh kudu sebentar aja, bisi gosong kalau kelamaan teh. Setelah beres digoreng, angkat, terus kita campur dengan bahan-bahan lainnya yaitu lamtoro, kulit melinjo, dan parutan kelapa. Sebagian kelapa tetap diolah menjadi santan ya. Sok campur heula sampai berata. Habis itu kita bungkus pakai daun pepaya yang sudah direbus sebelumnya. Ini dia yang bikin sayur buntil banyak penggemarnya. Apalagi kali ini isiannya spesial pakai gondik atau rumah rayap. Mantul! Bungkus-bungkus terus sampai semua isiannya habis tak tersisa. Sadayana, sekarang emak mau masak dulu sayur buntilnya ya. Sok tinggali urutannya biar nggak kaliwat. Langkah pertama, tumis dulu bumbu sampai kecoklatan, lanjut masukin kulit melinjonya dan oseng sebentar. Kalau sudah, langsung masukkan santan kelapa dan disusul dengan tahu isi. Nah, terakhir ini kita tinggal masukkan sayur buntil rayapnya, aduk terus sampai santan mendidih dan biarkan hingga 10 menit agar sayur buntil matangnya pas. Bikin perut tambah lapar, hayu kita icip-icip. Sadayana, ini dia sayur buntil rayapnya udah mateng. Ayo Pak, sekarang diicip, dicoba. Sok Bapak duluan. Mana kameranya kata emak? Aduh, capek. Nah, ini dia nu kudu aya setiap emak makan, sate cabe oren. Ini teh buat tendangan biar makan makin lahap. Pokoknya sadayana raos pisan. Enak pol. Sok buat kalian yang mau nyobain resep emak langsung bikin aja di rumah ya. Selamat mencoba. Sadayana, meski udah sering bolak-balik cari kerang, emak teh nggak bosen. Soalnya lokasi cari kerangnya juga beda-beda tuh. Seperti hari ini nih, emak mau cari kerang di saluran irigasi. Inilah tempat di mana kita akan berburu kerang harmis ya Ayah. Iya. Aduh. Ada duduk kok ya. Aduh. Iya, kerang remis atau kerang ece yang bakal emak cari hari ini. Di kampung emak, kerang ece banyak ditemukan di saluran irigasi sungai seperti ini, Sadayana. Kerang ini teh senangnya mengendap di dasar air berpasir atau berlumpur seperti danau atau irigasi sungai. Si ibu yang sama yang kemarin. Pernah ketemu kemarin ya. Sama sayuran ketemu lagi. Warga di sekitar sini juga suka cari kerang ece loh, seperti Bu Cici ini. Dapat banyak udah. Ya harmis kan ini ya Bu? Iya, kalau di sini mah yang dinamain ece. Ece. Iya. Oh, Ece. kalau di rumah namanya harmis, tapi kalau di tempat ibu mah ibu Iya. namanya ece. ece. Masih satu daerah Pangandaran aja namanya beda-beda ya. Ada yang bilang ece, remis, atau haremis. Oh iya, cari kerang ece teh gampang-gampang susah Sadayana. Emak harus meraba dasar sungai, tempat si ece bersembunyi. Tapi bisa juga sih diambil pakai wadah anyaman seperti ini, lalu digoyang-goyangkan agar lumpurnya berjatuhan. Dulu pernah ambil kerang harmis tuh di air payau. Kalau sekarang di air biasa. Jadi pengen ngerasain sama nggak rasanya Ayah? Harmis di air payau sama harmis di air biasa. Air
Payau adalah campuran air tawar dan air laut. Biasanya air payau ditemukan di daerah muara. Nah, kerang ece ini salah satu hewan yang bisa hidup di air payau selain di air tawar. Kalau nggak dikasih wadah, Nggak ada wadah kalau lagi. pakai tas mah susah. Oh, kamu nggak dapat ini. Pengen wadah. Ada wadah jatuh dari langit. Doa Adani langsung dikabulkan tuh. Sok atuh buruan bantu cari. Udah ada wadahnya, nggak bisa alasan lagi kamu. Guys, dulu dikasih aja guys. Biar langsung gede. Nih, gede. Kasih bantu, ya Allah. Emang enak majailin balik, syukurin. Ayo serius carinya, bercanda mulu nih Adani mah. Cuma dapat alhamdulillah. Tuh. Kawan sedikit sih, Dan. Nggak bisa. Alhamdulillah. Tuh, baru 1 jam dah kita dapatnya, lumayan. Tuh. Kerang ece ini juga banyak dijual oleh warga Pangandaran loh Sadayana. Biasanya mereka menjual dengan harga 2.000 sampai 5.000 per gelasnya. Kerang ece ini enak pisan diolah untuk lauk. Udah gitu kaya akan protein dan harganya terjangkau. Jauh lebih murah dari daging ayam dan sapi. Ma jadi gak sabar nih pengen buru-buru ngolah kerang ece-nya. Enaknya masak apa teh? Iya. Sayur bening, pinang gunung. Pinang gunung. Enggak orang ini mah. Oseng-oseng. Di oseng juga enak, tumis ya. Iya. Tapi kalau ditumis, diambil isinya ya. Iya. Pokoknya mah mau dimasak apa serahin ke emak. Udah pasti jaminan bikin enak. Kayaknya emak mau istirahat dulu nih. Lumayan capek juga ini teh 1 jam nyari kerang ece. Lumpurnya juga udah mulai turun. Jadi nambah susah untuk cari kerang ecenya. Tuh tangkapan kita hari ini. Tangkapan udah saat emang dapat. Dapat 4 lah. 4. Tuh, lumayan lah, cukupan buat dimasak mah. Mau mah ini disatuin aja teh. Emang boleh, Bu? Iya boleh, biar Agak nambah banyak ya? Iya. Ih, ibunya baik banget. Kasih. Rezeki emas solehah ini sih. Hatur nuhun ya Bu Cici. Yuk sekarang waktunya masak-masak. Tapi sebelum diolah kerang ece harus dicuci bersih dulu ya Sadayana. Nah setelah itu kerangnya mau mak rebus biar dagingnya empuk. Kerang ece ini mau diolah jadi makanan apa aja tetap enak Sadayana. Pas banget nih emak kepikiran pengen masak tumis kerang ece cabai hijau. Kayaknya raus pisan ya. Hayulah langsung aja dieksekusi. Kira-kira seperti ini kerang ece sesudah direbus. Cangkangnya jadi ikut kebuka semua Sadayana. Sekarang mau buat bumbunya. Tuh. Ini ada garam. Masukin bawang merah, bawang putih, jahe sama kunyit. Cuma ini aja yang ditumbuk. Cabai mah nanti iris aja. Buat tambahan, mak mau iris cabai hijau sama cabai rawitnya. Sengaja, biar tampilannya teh lebih cantik dan rasanya tambah pedas. Selera emak banget kan? Oke, semua bumbu sudah siap, mak tuang minyaknya dulu ya. Kalau minyak sudah panas, masukkan bumbu yang ditumbuk tadi. Setelah itu masukkan irisan cabai, gula, lengkuas, dan batang serehnya. Terakhir masukkan kerang ecenya Sadayana. Selain rasanya yang enak, kerang ece juga mengandung protein, lemak, asam lemak omega 3, zat besi, vitamin A, vitamin B12, dan juga vitamin C.
ini dia masakannya udah jadi, kerang remis atau ece ya. Ece, kerang ece. Padahal mah masih sama, satu jenis kerang remis, cuma beda nama aja. Nah, kalau ini mah tadi ambilnya di air tawar ya. Kalau dulu mah air apa itu? Payau. Sekarang nyobain rasanya di air tawar kayak gimana. Yuk langsung mak buktikan beda nggak rasa kerang ece air tawar dengan air payau. Rasanya kenyal ya, enak ya. Sama rasanya kayak di air payau, sama-sama enak. Daging kerang ece ini mah kecil dibanding jenis kerang lain seperti totok atau kijing, tapi rasanya nggak kalah enak. Mangga buat sadayana yang udah ngiler di rumah, bisa atuh praktekin resep sederhana ala Maena. Dijamin gak akan nyesel dan udah pasti ketagihan. Oke, Mas sama Adani lanjut makan dulu ya sadayana. Ayo semangat, nggak boleh males gerak atuh. Sadayana, nih emak mau jual hasil panen emak ke pengepul ke si bos. Aduh. Walaupun nggak begitu banyak hasil panennya, tapi alhamdulillah sekarang emak mau jual buat beli bakso. Ayo. Lumayan emak naik sepeda ayah hampir 10 kilo dari rumah si Uwa. Akhirnya sampai juga di tempat pengepul sayur Udah panen. Sekarang emak mau nyetor. Lumayan kameramen, dapat sekarung. Emak mau nyetor ke bos atuh, mau dijual sama emak. Gitu. Ini hasil panen emak ya. Di desa datar Banyumas ini hampir setengah dari warganya hidup dari pertanian sayur dan buah-buahan. Makanya sayuran sama buah di sini teh seger-seger pisan. Assalamualaikum bos. Salam. Aduh. Ini bos hasil panen emak tadi di rumah. Apa lagi? Terong. Terong ungu. Pirang kilo? Umbu, nanti kilo ya. Oh Sama iya, bapak ya. kilo nih. Oh iya. Oh, Sekilo 6.000. oh iya 6.000. Yuk Iya. turun. Ya. Ayo, siki wis ya. Koe siki metaken labu. Labu. Iya, kayak semangsane dipanen. Oh iya iya. Ana 10 koe li siji. Oh buat emas ya satu. Iya. Sadayana, hari ini emak mau panen labu madu. Seperti ini lihat labu madunya. Nah, walaupun pohonnya udah kering kayak gini nih, itu berarti labu madunya udah siap panen. Sekarang emak mau panen sama si mbaknya. Nah, labu siam itu kalau batangnya sama pohonnya udah kering, itu bukan berarti cepat bosok ya, mata. Waluh madunya, waluh madunya. Apa kameramen? Labu madu. Waluh udah cek di make. Waluh udah cek di make. Waluh udah cek di make. Waluh. Walu labu. Nah, Sarua. ini tuh bisa kuat sampai 5 atau 7 bulan. Semakin tua, semakin keras, semakin manis kayak manis. Bener nggak kameramen? Gitu. Kamu nggak gitu ah. Ayo mbak, pilih-pilih mbak. Mak mau yang pilih yang paling bagus. Ini aja, Mak. Ini ya? Ini bagus. Panjang, gede. Tuh kameramen. Labunya. Mak penasaran pengen buka. Tapi nanti aja ya. Ayo mbak, cari lagi. Nah ini aja mbak, kuning banget ini. Iya tuh, kayaknya manis banget tuh, Mak. Manis, kita belah aja yuk. Sambil duduk ya. Sini. Yang cobian, Mak. Yang cobian kameramen, mah yang melah ya, ini penasaran pisan. Nah, wah, sikinya juga sama, bijinya juga sama waluh yang gede tuh, mbak. Iya. Wangi banget.
sekarang emak mau nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, Mak. Manis ya? Manis. Ini keras ya. Pantesan disebutnya bertahan sampai 5 sampai 7 bulan. Semakin keras semakin bagus dan semakin manis tentunya. Labu ini teh hasil persilangan dari labu kuning dan buttercup yang ditemukan di Amerika sekitar tahun 1980. Selain rasanya yang enak, buah ini punya kandungan beta-karoten yang 2 kali lebih besar dari madu kuning biasa. Kandungan kalsium, mineral, dan vitamin B-nya juga tinggi loh Sadayana. Tanaman merambat ini butuh waktu sekitar 100 hari sampai buahnya matang dan siap dipanen. Warna buahnya akan berubah menjadi coklat kekuningan saat matang. Dan rasanya enak banget. Manis seperti madu, makanya disebut labu madu. Ayo Mbak, kita ambil yang udah matang-matang. Kayaknya seru nih kalau Emak masak dadakan. Enaknya kita bikin apa ya Mbak? Sadayana, hari ini emak mau masak sama si Mbak. Masak Sunda, susah ngilanginnya, jangan ngilangin. Sok lihat, warna labunya pas dipotong dan dikupas cantik pisan. Ada gradasi warna coklat, kuning, dan sedikit hijau yang bikin kita selera buat makan. Mumpung kita semua di sini belum makan siang, sekalian aja Emak mau nyayur lodeh pakai labu madu. Emak bikin bumbunya dulu ya. Ulek dan haluskan cabai, bawang putih, dan bawang merah. Siapkan juga gula jawa, kunyit, sebatang serai, dan daun salam sebagai penyedap alami. Sok Emak halusin dulu semua bumbunya ya. Asli ini mah masaknya cepet banget dah. Gak akan lama, pasti tahu-tahu udah mateng dan siap santap. Tinggal cemplang-cemplung. Oh iya, Emak sampai lupa bilang, siapkan juga air santan kental hasil perasan pertama. Dijamin gurih dan kental, mantap. Beres ngurusin bumbu, sini Emak sekalian bantu ngupasin sisa labu madunya, Neng. Tah, bijinya jangan sampai lupa dibuang ya. Kita tumis dulu bumbunya di minyak panas. Aromanya enak pisan. Tumis-tumis bumbu sampai warnanya berubah kecoklatan ya. Setelah itu kita masukin santan dan kelapanya. Aduk terus biar santan kelapa tidak pecah. Aduk sampai mendidih ya Sadayana. Kalau sudah enak langsung ceburin si labu madunya. Masak labu madu secukupnya. Jangan sampai terlalu lembek biar teksturnya masih enak dimakan. Tambahin telur puyuh sedikit lebih enak biar ada proteinnya. Cicip heulanya, nu rasanya udah pas mah berarti udah siap disantap. Baunya enak banget asli. Beda dah dari lodeh-lodeh yang biasa kita buat di rumah. Unik pisan kan? Berikan mau, matang urung masakannya. Ini bos, Pak Bos udah. Masakan labu. Iya. Kayak kau digawe apa gitu? Digawe apa kah? Lodeh. Oh, iya. Labu. Lodeh motor. sayur. Oh iya iya. Oh, enak banget kayak nih ya. Makan Kak. Oh iya iya iya. Terima kasih. Makan nih. Ayo kameramen, kita makan lodeh labu. Botolnya. Wah, koyo kupat sayur nang Jakarta ya rasanya. Iya. Tapi ya isinya enak iki. Terima kasih Pak. Alhamdulillah si Obo suka sama masakan emak. Oh iya, selain enak, sayur lodeh labu madu ini juga cocok banget untuk asupan gizinya balita. Karena teksturnya yang lembut dan rasanya kombinasi manis dan asin gurih. Sok, biar nggak penasaran langsung coba di rumah aja ya. Emak mau makan dulu sampai puas. Sadayana, kalau lagi bingung mau masak apa buat buka puasa, emak selalu punya resep andalan. Apalagi kalau bukan nasi goreng.
Bukan sembarang nasi goreng ya. Ma mau bikin nasi goreng pakai kencur. Dan ini bahan-bahannya. Telurnya saya sudah goreng terlebih dahulu. Kita kasih garam dahulu. Kita tumbuk sampai halus. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita tinggal siap menggorengnya. Kalau minyak udah panas, langsung ditumis ya bumbu halusnya. Lanjut masukkan nasi putih. Kalau udah tercampur rata, masukkan telur, bumbu penyedap, dan kecap manisnya sekitar 2 sendok makan. Terakhir, tambahin daun bawang biar makin harum. Si goreng kencurnya sudah jadi. Pastinya beda ya kalau pakai kencur mah. Dari aromanya aja lebih menggugah selera. Soal rasa mah, masakan mate pasti jaminan bikin enak sadayana. Nah, kalau nyiapin lauk makan gak pakai sayur tuh rasanya ada yang kurang ya sadayana. Buat tambahan menu, Mak mau masak sayur asem nih. Pasti anak-anak Mak bakalan suka. Bahan utamanya ada daun tangkil, waluh atau labu siam, jagung yang sudah dipotong-potong, kacang panjang dan kacang tanah. Sekarang kita tinggal masukkan sayurannya ke dalam air yang sudah mendidih. Pertama kita akan masukkan jagungnya, lalu waluhnya, kita masukkan kacang tanahnya. Sambil menunggu sayur dimasak, Mak siapin bumbunya dulu ya. Kita masukkan garamnya. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih sedikit saja, dan ini cabenya. Dan terasi. Kita tumbuk sampai halus ya. Dan pedasnya seperti biasa sesuai selera saja. Nah, kalau sayuran udah empuk, Mak tambahin bumbu dapur ke dalam sayur asemnya. Ya, sekarang kita masukkan daun salangnya 3 lembar. Lalu kita masukkan honje dan lengkuasnya. Dan kegunaan honje ini agar sayurnya itu agak asam-asam, segar. Emang Mak jarang masak sayur asam pakai asam Jawa sih. Lebih suka pakai honje biar rasa asamnya beda sadayana. Oh iya sadayana, sayur asam itu kuliner warisan Nusantara loh. Kenapa coba? Pastinya karena bahan-bahannya mudah didapat, murah tapi rasanya mewah. Bahkan setiap daerah di Indonesia punya ciri khas sayur asam tersendiri loh. Contohnya di Sumatera kuahnya itu lebih keruh dan berminyak. Kalau di Jakarta kuahnya itu bening, cenderung asin serta gurih. Nah, kalau yang Mak bikin ini khas Jawa Barat ya. Rasanya lebih manis dan dengan tambahan kacang tanah yang sudah dikupas. Konon, awal mula sayur asem itu berasal dari Jawa Barat dan tanah Betawi. Katanya sih karena pohon asem tumbuh di 2 daerah tersebut. Nah, sekarang Mak mau masukin juga sayuran lainnya. Ada kacang panjang, daun tangkil, dan juga bumbu halusnya tadi ya. Jangan lupa garam dan sedikit gula merah. Andalan Mak nih buat masak biar makin sedap. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Ini dia sayur asamnya sudah jadi. Kalian bisa mencobanya di rumah. Sok atuh dicobain menu sayur asem yang pastinya bikin sadayana kesengsem.